Pemirsa, kita bertemu kembali di wawancara khusus Kari Ilyas. Malam ini saya mendapat tamu yang jadi trending topik pekan-pekan ini dan sangat populer, Pak Hasyim Asyari, Ketua KPU, yang juga banyak menerima hujatan, bulian, dan luar biasa. Bahkan saya kira pemilu yang paling heboh itu pemilu yang sekarang dibanding pemilu-pemilu yang sebelumnya. Sebelumnya heboh juga. Tiap pemilu sebetulnya heboh. Tapi ini puncaknya. Sehingga trending topiknya berhari-hari. Selamat malam Pak Ketua. Selamat malam Bang Karni. Pak Ketua, bagaimana menanggapi banyaknya protes masyarakat ini? Dan juga di sosmed itu bertebaran yang menyampaikan kekecewaannya, seolah-olah KPU telah bikin rusak cara pemilu ini, dan mereka lebih jauh lagi merusak demokrasi, dia bilang. Apa tanggapan Pak Ketua? Terima kasih Bang Karni. Jadi begini ya, KPU ini tugasnya dalam penyelenggaraan pemilu itu melayani dua pihak paling utama. Melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya, kemudian juga melayani peserta pemilu untuk berkontestasi dalam pemilu. Tugas kami batas-batasnya kurang lebih itu. Nah, bahwa di dalam pemilu itu selalu ada keramaian, selalu ada protes, dalam pandangan kami itu biasa dan wajar ya. Dan kalau ada tuduhan-tuduhan yang serius, misalkan KPU dianggap curang, KPU dianggap berpihak misalkan, itu semua bisa diklarifikasi, bisa dijelaskan. Misalkan begini, yang paling ramai itu kan ketika pendaftaran pasangan calon presiden, Pak Prabowo dengan Mas Gibran, itu KPU belum sudah dianggap memihak dan seterusnya ya. Padahal sebetulnya kami ini kan semata-mata hanya menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi ya. Dengan segala penafsiran, dengan segala perdebatan yang ada, kami ini kan sebagai pelaksana undang-undang pemilu itu tunduk dan bekerja sesuai dengan aturan yang di Undang-Undang Pemilu. Kalau kemudian norma di Undang-Undang Pemilu dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, maka kami juga mengikuti sebagaimana norma yang sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, termasuk dalam hal diperbolehkannya warga negara Indonesia yang belum umur 40 tahun, genap 40 tahun pada waktu pendaftaran, tetapi kalau dia sedang atau pernah menduduki jabatan yang karena jabatan itu diisi melalui pemilu atau pilkada, maka dia boleh mendaftar. Jadi ya semata-mata itu. Ini kan uji norma di Mahkamah Konstitusi, bahwa kemudian siapapun yang akan menggunakan kesempatan menggunakan perubahan norma itu bisa siapa saja, bahwa kemudian norma itu digunakan oleh pasangan calon Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya kita sekali lagi ketika menerima pendaftaran itu semata-mata karena ada perubahan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk misalkan kalau sekarang ini kan komplain-komplain soal perolehan suara yang ditayangkan di dalam Sirekap atau dipublikasikan dalam Sirekap, sistem informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara yang disiapkan oleh KPU. Di dalam Sirekap ini tujuan utama kami adalah yang pertama publikasi hasil penghitungan suara di TPS. Yang dipublikasikan itu adalah foto, hasil unggah foto yang dibuat oleh teman-teman KPPS. Dan yang difoto itu adalah formulir C hasil yang ukurannya plano. Dan ini adalah formulir pertama untuk mengadministrasikan hasil pemilu. Kalau boleh dikatakan inilah originalitas suara pemilih diadministrasikan pertama kali. Bedanya dengan pemilu 2019 misalkan, kalau 2019 itu formulir yang ukuran plano itu disalin ke yang ukuran kuarto, formulir salinan yang ukuran kuarto. Dan ini dibawa ke kantor KPU Kabupaten Kota, di-scan dan dikirim ke pusat datanya KPU. Kalau sekarang kita evaluasi karena apa? Hasil salinan itu kan sangat mungkin
ada yang salah hitung, salah tulis, dan seterusnya. Untuk menghindari situasi seperti itu, maka idenya adalah formulir yang katakanlah pertama kali hasil suara itu diadministrasikan, formulir C yang ukurannya plano itulah yang difoto, di-capture, dan dikirim ke data center. Sesungguhnya Sirekap ini bukan pertama kali digunakan. Pilkada 2020 sudah kita gunakan. Hanya saja memang kalau pilkada kan cuma satu jenis surat suara, satu jenis pemilu. Formulirnya juga jenisnya satu. Nah sekarang ini ada 5 jenis pemilu, Pilpres, pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin 5 jenis pemilu ini dapat di-capture, dapat difoto, dan dapat diunggah di Sirekap. Supaya apa? Siapapun dapat menyaksikan ini, siapapun bisa memeriksa atau ngecek, dan kemudian formulir yang difoto dan diunggah itu bisa di-download, Bang. Dan kemudian siapapun bisa, misalkan saksi partai politik itu di setiap TPS hanya 1. Nah, kemudian setiap saksi diberikan salinan hasil penghitungan suara di TPS. Ternyata kan tidak semuanya punya akses untuk itu. Calon-calon ya, karena calon kan banyak. Maka dengan Sirekap ini siapapun, calon, masyarakat, pemantau, siapapun bisa sama-sama melihat dan sama-sama bisa mendownload dan bisa dihitung sendiri. Itu nanti fungsinya satu, karena sebagai bentuk transparansi KPU dan juga akuntabilitas KPU terhadap hasil penghitungan suara. Yang kedua untuk menjaga atau mengawal suara ini, originalitas hasil penghitungan suara mulai dari TPS sampai nanti rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara nasional. Jadi ketika banyak yang komplain, tentu kami mengucapkan terima kasih karena apa, dengan begitu banyak yang mengikuti perkembangan hasil penghitungan suara di Sirekap. Dan kalau misalkan ada yang anomali, penghitungannya katakanlah tidak tepat atau tidak sesuai dengan unggahan formulir ini, secara sistem bisa diketahui. Misalkan begini, per TPS itu maksimal pemilih 300. Begitu ada hitungan suara masuk kok lebih dari 300, itu pasti anomali. Ada 500. Ada yang sampai 1000, ada yang 1.000.000. Itu begitu kita anggap anomali, langsung kita clustering dan kemudian kita periksa problemnya di mana dan kemudian segera kita koreksi. Jadi ada mekanisme mengenali ini anomali atau tidak. Kalau yang kemudian yang anomali itu kemudian kita verifikasi ulang dan kemudian kita koreksi, dan hasil hitungnya atau hasil konversi dari pembacaan foto ke angka ini kita publikasikan kembali yang sudah dikoreksi. Tetapi unggahan ini kan tetap yang hasil foto formulir C plano. Karena apa? Kalau ini dihentikan kan jadi pertanyaan, ada apa? Makanya kita kebijakannya yang hasil hitungnya, hasil konversinya ini kita stop dulu, kemudian yang unggahan ini jalan terus. Itu ya dihebohkan juga, tiba-tiba rekap ini di stop. Betul, rekapitulasi di tingkat kecamatan sementara kita tunda sejenak tanggal 18 dan 19, dan tanggal 20 Februari mulai dilaksanakan lagi. Itu kira-kira begini, karena di rekap di kecamatan itu hasil unggahan itu kan ditayangkan. Sebetulnya yang dihitung bukan yang ini, yang dihitung itu adalah formulir hasil penghitungan suara dari TPS yang ada di dalam kotak suara. Jadi kalau misalkan di sebuah kecamatan itu ada 10 desa, dan 10 desa itu ada 10 TPS, berarti kan ada 100 TPS, 10 kali 10 ada 100, maka teman-teman di kecamatan itu akan merekapitulasi 10 TPS, dibuka satu-satu, misalkan desa A, ada 10 TPS, buka kotaknya TPS 1, mulai dari Pilpres, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota. Dibuka, kemudian hitungannya ditayangkan, dan kemudian dicocokkan apakah yang Sirekap sudah sesuai atau tidak. Bukan sebaliknya ini rujukannya kepada Sirekap, enggak. Ini yang dijadikan dasar utama. Kalau kemudian unggahan Sirekap yang tidak benar, kemudian dikoreksi di proses rekapitulasi. Nah kalau hitungan atau unggah hasil hitung yang di Sirekap belum tepat dan kemudian ditayangkan di dalam rekapitulasi tingkat kecamatan kan jadi problem. Nah waktu itu dalam 2 hari memang kemudian sasaran kepada KPU itu kan jangan-jangan KPU manipulasi suara dulu nih baru ditayangkan. Ada juga kalau diinapkan 2 hari itu
bisa dimanipulasi. Ya itu, dimanipulasi dan segala. Padahal kan tayangan yang unggah C hasil foto formulir C hasil TPS tetap kita unggah terus. Dan bisa ditayangkan, bisa disaksikan terus, dan bisa di-download oleh siapapun. Jadi tuduhan-tuduhan itu saya kira berlebihan dan tidak benar, Bang. Karena unggahan foto formulir C hasil itu tayang terus. Dan itu bisa sekali lagi bisa disaksikan siapapun, bisa di-download siapapun, dan kemudian bisa dihitung sendiri. Tetapi sekali lagi kalau proses yang rekapitulasi secara manual berjenjang untuk yang di tingkat kecamatan itu yang dibuka, yang dijadikan dasar adalah hasil penghitungan suara di TPS yang itu di dalam kotak suara. Dan ketika sebelum rekap kan untuk buka kotak suara saja kan kotak suara disegel. Kemudian formulir-formulir juga ditempatkan di dalam kotak suara di dalam sampul yang tersegel. Untuk membukanya saja harus disaksikan oleh saksi, disaksikan oleh panwas di tingkat kecamatan. Kira-kira begitu, Bang. Ya, tapi kalau kita kembali dari awal tadi, pertama pendaftaran ke KPU, itu kan protesnya ketika itu kenapa KPU menerima, walaupun itu putusan Mahkamah Konstitusi ya. Ya. Tapi katanya kan putusan itu sendiri udah dibilang pelanggaran etik berat. Baik keduanya MK tidak diberhentikan. Kenapa KPU masih menerima? Itu kan pertemuan ada. Sepanjang yang saya tahu, setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu, kemudian ada pihak yang menggugat lagi, menguji norma itu lagi di MK. Dan kemudian MK menegaskan bahwa status putusan nomor 90 tahun 2023 itu tetap berlaku, tidak dicabut, tidak dibatalkan. Sehingga ketika putusan MK yang berikutnya menyatakan demikian, dan tentu saja berarti putusan MK nomor 90 tetap berlaku dan tidak dikoreksi. Jadi itu jawaban terhadap kritik tadi kenapa KPU masih menerima. Iya, diantaranya begitu, Bang, alasannya. Tapi intinya begini, Bang, bahwa KPU ini kan sebagai lembaga layanan ya dalam kepemiluan. Tentu saja berbagai macam masukan, catatan, komentar, kritik yang halus maupun kritik yang keras, semuanya harus kami terima. Dan isu-isu yang dimunculkan tentu kami kami cek, kami verifikasi. Kalau memang betul, kemudian ya kita lakukan koreksi-koreksi. Dalam hal perolehan suara ya ada mekanisme koreksinya dan seterusnya. Ya, tapi kembali ke perhitungan tadi, banyak juga di antara para calon legislatif lah, caleg ya, itu yang merasa kok suaranya tiba-tiba hilang di rekapitulasi Sirekap tadi. Atau ada orang yang dia anggapnya ya bukan lawannya lah. Orang itu tidak pernah kampanye, tidak pernah apa-apa. Tiba-tiba suara di atas dia ribuan. Padahal dia baru 100 misalnya. Itu kenapa bisa begitu? Apakah peralatannya yang infrastrukturnya yang error, ataukah SDM-nya yang kurang canggih? Yang pertama harus kita akui bahwa yang namanya manusia pasti ada potensi salah. Yang kedua, sistem juga tidak selalu sempurna. Jadi mekanisme kira-kira begini, foto, jadi teman-teman KPPS itu menggunakan handphone, diinstal aplikasi Sirekap. Di dalam Sirekap itu sendiri, aplikasi Sirekap ada fungsi foto. Itulah yang digunakan untuk memfoto, mengambil gambar formulir C hasil ukuran plano yang ada di TPS. Itu yang di-capture atau difoto dan dikirim ke data center. Inilah yang oleh sistem Sirekap dibaca. Kemudian terkonversi jadi perolehan suara. Nah, yang dikomplain banyak orang itu hasil konversi dari foto ke angka ini. Tetapi kan formulir yang C hasil fotonya tetap kita unggah. Tidak kita apa-apakan apa adanya, hitungannya sebagaimana yang ada di TPS itu yang kita unggah. Sehingga kalau ada teman-teman yang komplain kepada saya tunjukkan penggunaan Sirekap itu nanti mungkin dalam dalam acaranya Bang Karni nanti tayangan itu bisa diperbandingkan misalnya. Oh, ini kalau yang diklik adalah basisnya dapil untuk caleg ya Bang.
basisnya dapil, maka kemudian akan ketahuan perolehan suara masing-masing partai, masing-masing caleg di dapil itu untuk misalkan DPR RI kah, atau DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten. Tapi nanti kalau pilihan kliknya itu wilayah, itu nanti akan bisa kita pilih lagi wilayah apa? Provinsi. Provinsi nanti dicek kabupaten kota mana, kecamatan mana, desa kelurahan mana, terus pilihannya TPS nomor berapa. Nanti setelah kita lihat akan ketahuan per TPS itu masing-masing partai atau masing-masing calon dapat perolehan suara berapa, dan di bagian bawah itu ada ada klik untuk melihat ada menu yang kemudian kalau kita klik bisa melihat unggahan formulir C hasil yang plano itu. Sehingga teman-teman yang komplain saya bilang begini, kalau misalnya di sini belum tepat hitungannya, maka mohon dicek yang di sini dan ini bisa di-download sebagai rujukan kalau yang formulir C hasil itu. Itu situasinya begitu, Bang. Tapi bisa dimainkan oleh oknum. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Karena apa? Yang diunggah ini kan formulir hasil foto. Jadi image bukan hanya kemudian angka perolehan suaranya, tapi ada yang dijadikan dasar kenapa ini jadi suara, ini yang yang nggak bisa diapa-apakan. Kami meyakini nggak ada kemudian ada pihak kami internal atau pihak eksternal yang kemudian ngubah-ngubah data, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Kalau istilahnya orang kok suaraku jadi hilang mas, dan seterusnya nggak ada. Jadi situasi yang katakanlah anomali tadi itu, hasil hitungnya tidak akurat dan segala macam. Dari hari kedua, coblosan kan tanggal 14 Februari 2024. Hari berikutnya tanggal 15 Februari 2024, kami sudah punya data di hari kedua itu dari 823 ribuan TPS yang sudah diunggah sekitar, seingat saya ya, sekitar 30%. Dari situ kemudian yang ketahuan anomali ada 2.320 sekian TPS. 2.322 kalau nggak salah. Itu bukannya bagaimana ya, tapi kalau di persentase 0,6%. Artinya lebih banyak yang akurat daripada yang anomali. Makanya yang anomali kan kita periksa satu-satu. Anomalinya di mana gitu. Dan kemudian setelah ketahuan diverifikasi, kita segera koreksi untuk tayangan perolehan suaranya. Itu 2.300 tadi kan sampai tanggal 15 ya? Betul. Sampai sekarang berapa? Kalau kemarin sore, seingat saya ya, aku agak lupa datanya ya. Karena begini Bang, ini yang sudah diunggah, kemudian ada yang tidak tepat, kita koreksi, kita unggah ulang. Nanti kan ada tahap berikutnya atau gelombang berikutnya yang kiriman masuk lagi. Itu juga kita koreksi lagi kalau ada yang tidak tepat. Apakah itu pemilu presiden, pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota. Jadi kita pastikan bahwa yang diunggah, kalau kemudian foto itu diunggah, ketika dibaca oleh sistem, dikonversi menjadi suara tidak tepat atau tidak sesuai, itu oleh sistem terbaca. Setidaknya ukurannya begini, pemilih maksimal 300. Kalau ada perolehan suara kok lebih dari 300, ini pasti anomali, kira-kira begitu. Per TPS. Kenapa di sistem itu langsung saja begitu masuk lebih dari 300, komputer menolak? Gini Bang, kita kan ingin menjaga bahwa udahlah yang orisinil tetap tayang. Karena kalau sistem ini mengkonversi jadi suara, ini kan berbasis dari foto yang ditayangkan. Kalau kemudian foto yang ditayangkan ini katakanlah ya, dibaca oleh sistem kurang tepat, fotonya misalnya kurang jelas atau belum terpenuhi standarnya, ini kalau kemudian kita fotonya ini kita turunkan, nggak kita batalkan untuk diunggah, ini pasti kan juga hasil penghitungan suara juga berkurang. Itu malah menimbulkan tuduhan yang ribut lagi, yang tuduhannya bisa lebih tajam lagi, dikira KPU memanipulasi. Untuk menjaga bahwa ini loh yang katakanlah foto yang asli, ini tetap kita tayangkan dalam rangka untuk mempertahankan bahwa kami ini tidak ada urusan manipulasi, mengubah, menaikkan atau menurunkan suara, karena basisnya adalah foto yang diunggah ini. Demikian Bang. Gimana dengan itu yang paling pileg lebih pilpres yang di mereka bermegurnya itu loh hasil
hasil sulap ya KPU lah. Selain juga Bawaslu juga mereka kritik pencoblosan itu banyak pelanggaran yang dilakukan calon tertentu yang Bawaslu tidak baik. Misalnya bansos lah, atau serabat pajak lah, tapi itu dibiarkan saja. Makanya yang di demo kemarin kan Bawaslu bukan KPU. Jadi apa tanggapan Pak? Saya membatasi diri untuk tidak mengkritik lembaga lain, Bang. Karena kan masing-masing punya otoritas wilayah kerja ya. Jadi yang tahu situasi. Nah, kalau yang urusan KPU tadi, KPU sendiri kan juga dikritik, akan mau digugat. Hari ini malah lebih jauh lagi karena DPR ada rencana melakukan hak angket dan akan memanggil Bawaslu dan KPU coba pertanggungjawabkan hasil pilpres yang mereka tidak percayai lah. Artinya mereka anggap ini permainan. Apa tanggapannya? Hasil penghitungan suara itu kan dimulai dari TPS. Dan TPS itu kan ada di daerah ya, maksudnya di desa, kelurahan masing-masing. Dan semua orang menyaksikan. Sehingga dengan begitu, proses-proses yang di TPS tadi, saya mau menjelaskan soal kegiatan pemungutan suara, penghitungan suara itu dilakukan secara terbuka, Bang. Siapapun bisa menyaksikan, juga siapapun bisa merekam, apakah itu mendokumentasikan dalam arti foto atau video, kita buka. Supaya kemudian semuanya bisa mengikuti, semuanya bisa mengetahui. Nah, dalam hal misalkan sebelumnya misalkan ada money politics misalkan, atau ada hal-hal yang menjadikan orang terpengaruh, mempengaruhi pilihannya karena urusan uang dan segala macam, yang komplain kan ada jalurnya lewat Bawaslu. Tetapi yang di jajaran KPU, di semua TPS ini kan masing-masing pasangan calon dan juga masing-masing partai politik juga menempatkan saksi, menyaksikan sendiri di TPS-TPS itu. Sebetulnya bisa dirujuk bagaimana proses pemungutan penghitungan suara di TPS itu. Dan kita menyiapkan juga formulir berita acara kejadian khusus. Jadi kalau ada kejadian khusus yang katakanlah tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan SOP, dicatat di situ, dijadikan bahan untuk melakukan koreksi. Demikian juga ada catatan keberatan, ada formulir khusus disiapkan untuk catatan keberatan. Apakah saksi, apakah panwas, diberikan kesempatan untuk memberikan catatan keberatan di formulir-formulir yang disediakan. Gitu. Ada yang langsung bisa ditindaklanjuti di situ, ada yang kemudian harus diklarifikasi dulu ya. Ini biasanya misalkan ada orang datang untuk mau memilih, itu kan diperiksa dulu apakah terdaftar di daftar pemilih. Di TPS ada 3 jenis, daftar pemilih tetap atau DPT, kemudian daftar DPTB itu untuk mencatat atau mendokumentasikan pemilih pindah milih, kemudian yang ketiga DPK, daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus ini isinya adalah pemilih yang sama sekali tidak terdaftar di DPT, tapi masih punya kesempatan milih. Jadi sebelum orang diberikan surat suara, masuk ke bilik suara untuk nyoblos, itu harus dipastikan dulu yang bersangkutan sudah terdaftar. Dalam rangkanya apa? Memang yang bersangkutan telah memenuhi syarat. Yang kedua juga untuk memastikan supaya kemudian orang katakanlah tidak nyoblos 2 kali. Jadi kami di KPU ini juga ada sistem informasi namanya SIDALIH, Sistem Informasi Daftar Pemilih, yang kemudian secara umum, kita publikasikan menjadi link cek dptonline.kpu.go.id. Misalkan saya mau hadir di TPS, ketika saya menunjukkan KTP, itu sebelum saya diberikan surat suara, dicek dulu di situ. Nama saya di DPT yang hard copy ada nggak? Kalau misalkan belum ada, dicek DPT online. Sebetulnya Hasyim ini terdaftar di mana? Supaya kemudian tidak saya datang di sini di DPT, di sini nggak ada, lalu saya masukkan saya didaftar di DPK, daftar pemilih khusus, ternyata saya terdaftarnya di DPT TPS lain. Kan ini untuk menghindari supaya saya tidak melakukan pemungutan nyoblos lebih dari 1 kali misalkan. Itu alat kontrolnya kita siapkan semua. Ada juga keluar begini, itu kenapa rekap itu ada yang bisa diakses, ada yang nggak bisa diakses.
Kedua ada tuduhan lagi bahwa untuk pasangan 01 dan 03 oleh KPU di kecamatan itu PPK nggak bisa bisa diedit. Tapi begitu kedua nggak bisa diedit. Jadi begini, di dalam Sirekap itu untuk unggah foto C hasil plano yang kemudian dikonversi jadi suara. Untuk pemilu presiden memang kita tidak siapkan menu edit, Bang. Justru ini dalam rangka apa? Ya sudahlah, apa adanya. Tidak ada kemudian menu edit ini kan adanya di KPPS yang menggunakan aplikasi Sirekap. Ini semua dalam rangka menjaga sekali lagi orisinalitas suara yang yang diunggah itu yaitu kemudian hasil pembacanya bagaimana. Kalau kemudian ada yang salah di Sirekap ya Bang, bukan di proses yang manual ya. Itu yang diberikan otoritas untuk ngoreksi adalah KPU kabupaten kota. Kabupaten untuk ngoreksi. Bukan. Ini untuk yang Pilpres. Tapi untuk Pileg karena kan ragamnya banyak Bang. Ngisi suara perolehan partai, suara caleg. Nah ini kalau ada yang salah-salah, ada menunya untuk edit yang itu diberikan kepada teman-teman KPPS. Jadi sebelum diunggah atau sebelum dikirim, itu dicek lagi kalau belum sesuai diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi di tempat. Makanya disediakan menu edit. Itu tujuannya begitu. Nah bahwa kemudian kenapa ini tuduhan ya Bang atau kritikan misalkan. Kenapa yang bisa diunggah bisa diakses hanya 02, yang 01 calon nomor 2 tapi calon nomor 1 dan 3 tidak bisa, semuanya bisa. Jadi tuduhan-tuduhan itu kami pastikan tidak benar. Dan hasil terutama hasil semua pihak, semua saksi kan juga pegang formulir C hasil yang kemudian bisa diperbandingkan apakah yang dibawa saksi sama nggak dengan yang di dalam kotak. Kemudian sama nggak dengan yang ditayangkan? Kira-kira begitu gambarannya. Mungkin kalau ini untuk masukkan mungkin yang kedua. Jadi ada saksi-saksi caleg kalau ada komplain juga kan mana satunya. Betul, C hasil. Saksi-saksinya moto. Ya. Supaya dia itu masukkan. Ternyata ketika itu mau dikumpulkan banyak foto itu yang ambilnya itu nama sama jumlah suara, TPS berapa, kelurahan apa, RW apa, RT apa, dia nggak ambil. Ya karena amatir juga yang moto. Nah, ini keluar dari. Kalau itu begini Bang, KPU mengambil kebijakan. Jadi begini, di Undang-Undang Pemilu itu ada ketentuan bahwa saksi yang hadir itu kemudian begitu sudah ada pengadministrasian hasil perolehan suara di dalam formulir C hasil yang plano tadi ini kan disalin ke dalam ukuran kuarto. Nah, ukuran kuarto ini salinannya kemudian disampaikan kepada saksi yang hadir. Istilahnya begini, semua saksi peserta pemilu yang hadir itu wajib diberikan atau disampaikan salinan penghitungan itu. Itu ketentuan di undang-undang. Di lapangan pada faktanya kan sangat mungkin ada saksi peserta pemilu yang tidak hadir. Nah, dalam situasi ini kami mengambil kebijakan bahwa bagi partai politik atau peserta pemilu capres ya, pasangan calon, partai politik maupun DPD, kalau saksinya tidak hadir dalam proses pemungutan penghitungan suara dan belum memperoleh salinannya, maka masih dapat memperoleh salinan itu di PPS. PPS itu panitia pemungutan suara di tingkat desa kelurahan. Jadi salinan-salinan yang dibuat oleh KPPS kemudian diserahkan kepada PPS, dibuatkan berita acara, siapa yang hadir, siapa yang tidak, saksi-saksinya. Nanti yang saksi dari peserta pemilu tidak hadir masih bisa memperoleh salinan itu di PPS. Maksud saya memperoleh dulu Bang, memperoleh salinan ini, tapi hadirnya kan tidak sendiri-sendiri, harus membawa surat mandat dari peserta pemilu. Dalam rangka apa? Sekali lagi layanan, supaya kemudian yang tidak hadir pun tetap memperoleh salinan itu, dan salinan ini dijadikan bahan untuk rekap di tingkat kecamatan, supaya sama-sama pegang dokumen-dokumen ini. Baik, kalau itu kan ada petunjuk kepada yang mau komplain atau
Betul. mau merecek, ada petunjuk dari Pak Ketua. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa ketika ya banyak pemilih bahkan memvideokan yang anunya udah dicoblos. Dan rata-rata yang dicoblos juga paslon tertentu. Padahal dia kan menerima dari petugas KPPS. Betul. Artinya kan harusnya itu bersih dan tidak ada coblosan. Kenapa bisa terjadi itu? Yang kedua, beberapa video juga dari luar negeri yang tidak kebagian kertas suara, jadi tidak bisa memilih. Itu penyebabnya apa? Ya. Yang pertama soal video-video yang beredar surat suara sudah dicoblos terlebih dahulu. Intinya begini, pemilih ketika hadir di TPS, dan kemudian menerima surat suara, sebelum di bilik suara itu sudah kami minta agar KPPS dan kita serukan secara luas kepada publik supaya pemilih ketika menerima surat suara sebelum dibawa ke bilik dibuka dulu. Supaya apa? Fair, kita sama-sama fair untuk menunjukkan bahwa memang belum ada coblosan loh gitu. Nah, yang repot itu kalau kemudian sudah masuk bilik salah coblos. Misalkan karena untuk DPR ya, calonnya banyak dan seterusnya, intinya pokoknya ada salah coblos, itu sebetulnya masih ada kesempatan untuk diberikan surat suara pengganti. Mekanisme memang demikian. Jadi soal video-video saya tidak tahu persis ya, apakah itu benar atau tidak. Kalaupun ya itu ditemukan di mana, dan kami juga menyerukan kepada pemilih dan di peraturan KPU, di Juknis KPU tentang pemungutan penghitungan suara juga ditentukan pemilih dilarang memfoto atau memvideokan ketika dia nyoblos. Itu kita larang, Bang. Karena apa? Azas umumnya kan, azas pemilu ini kan ada rahasia. Nah, saya nggak tahu motifnya apa ketika memfoto atau memvideo. Ya kadang-kadang dia mau kirim ke orang yang dia pilih. Bisa jadi ya. Saya tidak tahu persis. Lalu itu viral kemana-mana. Ini yang kemudian menjadi rumors, menjadi tuduhan yang tidak mengenakan. Tapi intinya kami mengantisipasi tadi dengan dua cara. Satu, KPPS dan pemilih ketika menyerahkan dan menerima surat suara sebelum dibawa ke bilik suara lebih baik dibuka dulu di depan banyak orang atau terutama di depan KPPS supaya sama-sama fair surat suara ini yang diterima kualitasnya seperti apa. Nah, yang kedua, kepada pemilih kita serukan juga agar tidak memfoto atau memvideo dan juga mengunggah atau mengirim kemana-mana karena ini ada aspek rahasia. Bahwa punya handphone dibawa masuk ke bilik suara boleh, tetapi yang tidak boleh atau kita larang adalah memfoto, memvideo, dan kemudian memposting atau dikirim kemana-mana itu situasinya. Yang kedua, yang di luar negeri, situasinya begini. Di luar negeri ada 3 jenis atau 3 metode pemungutan suara. Dari segi waktu di luar negeri boleh lebih awal daripada pemungutan suara di dalam negeri, atau sering umum menyebut early voting. Pemungutan suaranya lebih awal daripada di dalam negeri. Ada 3 metode. Yang pertama metode pos, yang kedua adalah metode kotak suara keliling, yang ketiga adalah metode TPS. Nah, demikian juga di luar negeri ada 3 kategori pemilih. Daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih khusus. Daftar pemilih tetap itu adalah pemilih yang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap. Yang kedua, daftar pemilih pindahan itu bisa jadi begini, terdaftarnya di Indonesia. Lalu kemudian pada hari pemungutan suara di luar negeri. Ya, apakah sekolah, apakah tugas ya. Tapi yang tidak kita perbolehkan itu melancong atau wisata. Karena apa? Sudah tahu hari pemungutan suara kok malah berwisata. Ini kan merepotkan banyak orang. Terus kemudian bisa jadi pindah milihnya itu antar negara. Misalkan semula di Inggris, lalu pindah ke Malaysia, pindah ke Jeddah. Nah, itu pindahan dalam arti yang kedua. Yang ketiga DPK, daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus sekali lagi ketika pemilih datang dicek DPT online, sudah terdaftar belum? Kalau sama sekali belum terdaftar, maka dilayani dengan dimasukkan daftar pemilih khusus. Yang kedua, surat suara itu diproduksi jumlahnya itu sama dengan jumlah DPT per TPS plus cadangan 2%. Misalkan di sebuah TPS itu 300 pemilih, cadangannya 2%, maka yang diterima oleh
TPS tersebut itu adalah 306 lembar. Jadi nggak bisa memproduksi sembarangan. Ukuran memproduksinya adalah berapa jumlah pemilih di dalam DPT per TPS kali 2% untuk cadangan. Jadi misalkan pemilih kita total 204.806.222 pemilih, itu tidak kemudian ini dicetak, kemudian ditambah 2%-nya secara total enggak, basisnya masing-masing TPS. Jadi KPU ngitung berapa jumlah surat suara yang diproduksi itu kita buat baris nomor 1 sampai 820.000 TPS-nya itu 820.000 saya kok lupa ya. Sekian. Jadi itu dihitung masing-masing TPS jumlah pemilihnya berapa, kemudian ditambah dengan 2% dari jumlah pemilih per TPS, inilah yang diproduksi. Nah kalau ada orang pindah milih Bang, itu ada batas waktunya ngurus. Paling lambat adalah H-7 sebelum hari pemungutan suara. Itu kan pasti surat suara sudah di lokasi. Nggak mungkin kemudian kita memproduksi tambahan. Sehingga dengan begitu maka tetap didaftar, dicatat ke daftar pemilih pindahan, karena dia misalnya seperti Desember kemarin kan banyak teman-teman PPLN, panitia pemilu di luar negeri menyampaikan, Mas, Desember itu biasanya peak season anak-anak yang mau mulai kuliah berdatangan. Dan sudah hampir bisa dipastikan pada Februari itu anak-anak itu milihnya di luar negeri, di tempat kami bertugas PPLN. Bagaimana kalau situasinya surat suara kurang, karena kan jumlah surat suara diproduksi sesuai dengan DPT. Maka kami sampaikan, yang pertama, yang diutamakan adalah layanan terhadap pemilih yang terdaftar di DPT. Karena surat suara kan dialokasikan sesuai dengan jumlah DPT. Yang kedua, pemilih pindahan. Karena pemilih pindahan sesungguhnya kan sudah terdaftar di DPT. Hanya saja DPT di tempat lain. Nah, yang ketiga, DPK, daftar pemilih khusus. Itu yang paling akhir kesempatannya. Itu yang kita sampaikan pada teman-teman. Dan untuk metode TPS, itu rata-rata teman-teman menyelenggarakannya paling akhir. Misalkan seperti POS, itu kan dilaksanakan pengiriman surat suaranya dijadwalkan tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Kapan pemilih bisa milih? Mulai dia terima surat suara lewat POS, bisa langsung milih kirim balik. Sehingga pemungutan suara metode POS itu boleh dikatakan bisa dilakukan mulai tanggal 2. Kalau misalkan ngirim pagi, sore terima, nyoblos, kirim balik, sudah bisa. Nah yang kedua, metode kotak suara keliling. Terutama yang kotak suara keliling ini di negara-negara yang komunitas warga negara kita banyak, seperti di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Jeddah. Ya. Nah itu bisa menggunakan kotak suara keliling. Tapi bagaimanapun kotak suara keliling tidak kemudian sembarangan disiapkan surat suara, tetapi surat suara per kotak itu sudah ada daftar pemilih tetapnya. Supaya kemudian jumlahnya ini kan sama dengan ini. Maka kemudian kalau surat suara yang dikirim balik, tapi katakanlah orangnya sudah pindah, alamatnya tidak jelas misalkan, kirim balik, itu kan istilahnya return to sender. Kirim balik kepada PPLN tidak digunakan nyoblos, itu kita clustering sendiri. Demikian juga nanti ini bisa digunakan untuk pemilu model menggunakan metode TPSLN. Jadi bagi pemilih yang kategori pindah milih atau pemilih yang masuk daftar pemilih khusus yang sama sekali belum terdaftar di DPT, pada dasarnya dua kategori ini tetap dilayani dengan catatan sepanjang surat suara masih tersedia. Karena ketersediaan terbatas dalam arti dibatasi dengan jumlah pemilih DPT, maka masih bisa kita layani dengan surat suara metode POS yang return to sender. Nanti dicatat di berita acara kejadian khusus bahwa di TPS ini misalkan jumlah pemilihnya 300, surat suara 306. Karena di sini ada DPT yang jumlahnya sekian, ada DPT jumlah sekian, disediakan surat suara yang sumbernya berasal dari surat suara metode POS yang return to sender tidak digunakan. Itu strategi yang kita gunakan, Bang. Saya ingin tahu, kan ada 2% tadi, itu kan bisa terpakai misalnya. Betul. Yang disurvei tadi. Tapi kan juga banyak pemilih yang tidak datang ke kotak suara. TPS. Ke TPS. Betul. Ya komut kayak atau malas. Iya. Atau ketiduran. Terus pengamanannya untuk tidak dicoblos, disalahgunakan bagaimana itu? Ya.
Jadi ada dua, Bang. Ketika surat suara disortir, ini sebelum kegiatan pemungutan suara ya, surat suara disortir, dilipat, itu kan kita membuat kategori apa yang dimaksud surat suara tidak memenuhi standar. Itu di clustering dan kemudian kita ganti. Nah, surat suara sebelum coblosan yang masuk kategori apa ya kalau istilahnya di perusahaan itu disortir kemudian nggak masuk kategori afkir gitulah ya. Itu kemudian di clustering sendiri dan kemudian nanti dibakar, Bang. Pemusnahnya dengan cara dibakar H-1 sebelum pemungutan suara. Nah, yang kedua, kalau yang sudah masuk kotak dan kemudian didistribusikan per TPS dan kemudian tidak pemilihnya tidak hadir, masih ada sisa, diberi tanda khusus sehingga kemudian tidak bisa digunakan untuk keperluan atau kepentingan yang lain. Jadi ketika surat pemungutan suara di TPS selesai, itu diklaster dulu mana yang digunakan, kan dalam kotak nih, mana yang belum digunakan yang di luar kotak, masih di mejanya KPPS. Jadi kita bendeli satu-satu pilpres dan dicocokkan dengan daftar hadir. Karena kan jumlah penggunaan surat suara itu harus sama dengan pemilih hadir. Pemilih hadir misalkan dari 300 pemilih misalkan, plus 2% kan 306. Misalkan yang hadir 290, berarti surat suara yang tidak digunakan ada 10 plus 6, berarti masih ada 16. Nah, ini kita clustering sendiri, supaya kemudian tidak digunakan untuk hal yang lain-lain. Yang kontrol siapa? KPPS, karena dikasih tanda, Bang. Jadi kalau misalkan dikasih tanda silang gitu ya, dan nanti kalau misalkan mau diapa-apain ada tanda silangnya kok. Kalau mau digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab misalkan. Iya kan ada tuduhan bahwa ketika istirahat makan siang, itu suara-suara yang belum dipakai itu ya langsung dicopot saja. Surat suara semua ditaruh meja, Bang. Dilihat banyak orang. Siapapun bisa melihat di situ. Jadi kalau ada tuduhan yang kayak gitu, kalau ada buktinya ya kita urus. Tapi kalau hanya tuduhan, ini di TPS di kampung-kampung kita ini kan semua warga setempat saling mengenali dan itu pasti dijaga bareng-bareng. Ini yang serius juga pertanyaan soal server yang di luar negeri. Jadi mereka kaget karena cloud-nya ternyata terafiliasi ke Alibaba. Siapa aja? Iya. Pusatnya juga ke Cina sana. Kenapa bisa pakai afiliasinya atau servernya yang ada di Singapura? Itu yang ingin saya tanya. Sepanjang saya ketahui, berdasarkan laporan tim yang mengelola Sirekap, semuanya dalam negeri, Bang. Baik itu servernya maupun saya kurang tahu istilah teknisnya ya, data recovery center kalau ada apa-apa down atau apa sebagai backup semuanya di dalam negeri. Ini tidak benar tuh ada di Singapura. Tidak benar, enggak. Pakai Alibaba. Enggak ada, enggak KPU ya. KPU enggak ada misalkan kontrak dengan penyimpan data yang di luar negeri enggak ada. Semuanya di dalam negeri. Ada pertanyaan berikutnya kan, kapan ditendernya katanya? Sudah lama itu, Bang, dan itu semua karya anak bangsa, karya para akademisi, cendekiawan kita yang berbasis kampus. Nggak ada kita pakai vendor-vendor yang lain. Baik, Pak Ketua. Terima kasih, Bang Karni. Terima kasih banyak udah datang. Tapi ada ungkapan dari Joseph Stalin sebetulnya bahwa yang penting itu dalam pemilu yang terpenting itu bukan yang voting atau yang rakyat yang memilih, tapi yang penting yang menentukan itu kata Stalin adalah yang menghitung surat suara. Mungkin omongan itu benar pada zamannya dan di negara Stalin, Bang, yang memang totaliter, otoriter. Kalau di Indonesia apa yang dikatakan Stalin nggak berlaku untuk pemilu 2024 karena terbuka bisa dilihat siapa saja. Baik, Pak Ketua sudah membantah Stalin malam ini. Saya udah meninggal. Kita ketemu wawancara khusus Karni Ilyas yang akan datang.